Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk melakukan aksi-aksi seperti yang terjadi di Bandung hari ini. Mohon hentikan itu. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Ustadz, ulama yang selalu bicara soal keindahan surga, menyamakan antara perempuan cantik dengan bidadari. Menteri Agama kayaknya perlu mengubah cara pikir para ulama atau ustadz yang ada di Indonesia gitu. Karena kalau mereka bicara soal surga-surga terus gitu ya, jangan-jangan itu membangkitkan semangat orang lain untuk melakukan aksi-aksi yang jalan pintas kayak gini gitu. Ya karena bisa aja mereka udah lelah dengan kehidupan dunia, udah capek ditagih utangan, bayar kreditan, kerja dari siang malam, nggak kaya-kaya misalkan gitu ya. Mana tahu mereka capek terus kemudian ya udahlah kita masuk surga. Mereka ini menganggap bahwasanya masuk surga dan pasti akan mendapatkan ganjaran 72 bidadari. Coba diklaim masuk surga, lah emangnya surga nenek moyangnya apa? Dan saya yakin ya, mungkin ya bisa jadi mereka ini adalah korban dari salah pengajian. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Dan saudaraku, saya menemukan di sebuah artikel Liputan 6. Pelaku bom bunuh diri dapat bidadari cantik di surga. Jadi judul artikel itu saudara, pelaku bom bunuh diri dapat bidadari cantik di surga. Itu tanda tanya besar. Nah, mari saudara dengarkan baik-baik. Dan khusus video ini kepada orang-orang yang punya pemikiran kalau melakukan bom itu mendapatkan 72 bidadari atau mendapatkan bidadari. Benarkah seperti itu? Ini jawaban Monohok Gus Dur di liputan6.com Bandung. Teror bom bunuh diri di markas Polsek Astanayar, Kota Bandung, Jawa Barat mengejutkan publik. Di tengah situasi keamanan yang kondusif, mendadak ada serangan yang mematikan itu. Polisi telah memperoleh biodata pelaku. Dia adalah AS atau AM, seorang ex-napiter. AS mati dalam seragam bom bunuh diri itu. Bom bunuh diri ini juga menyebabkan seorang anggota polisi meninggal dan 9 orang lainnya luka-luka. Sebagian besar adalah anggota Polri. Jatuhnya korban jiwa dalam serangan bom bunuh diri ini membuat masyarakat berduka. Sebab serangan bom bunuh diri ini lebih fatal dari pembunuhan biasa dan bisa menimbulkan korban jiwa dalam jumlah massal. Betapa kita sayangkan kejadian ini sering sekali terulang di bangsa dan negara kita. Di mana di bangsa dan negara ini Bapak Ibu bermacam ragam suku, ras, dan agama. Dan saya sering sekali mengajak teman-teman untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Bila ada agama yang menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang konyol, seperti yang kita dengar dalam 2 hari ini, yang kita lihat di media sosial, meletupkan tubuhnya, dan bukan orang itu sendiri yang meninggal dunia, tetapi banyak korban lain saudara. Apa yang diharapkan? Ya, apakah mendapatkan bidadari? Apakah mendapatkan pahala? Apakah mendapatkan surga? Tidak, saudara. Ya, tidak akan. Nah, atau bila ada pengajaran seperti itu, ya tinggalkan pengajaran itu. Tinggalkan agama seperti itu. Bila perlu, kalau ada Tuhan juga yang saudara imani, menyuruh saudara melakukan hal-hal di luar kewajaran, ya tinggalkan Tuhan itu. Nah, saya rasa tidak ada Tuhan di dunia ini yang dianut oleh agama masing-masing.
ya, yang dianut oleh agama masing-masing. Karena masing-masing agama Bapak Ibu mempercayai Tuhannya, ya. Agama A mempercayai Tuhannya, agama B juga begitu, agama C juga begitu. Jadi masing-masing agama punya Tuhan sendiri-sendiri. Kalau menurut pemikiran saya, ini bukan berdasarkan Alkitab, tapi menurut pemikiran saya Bapak Ibu. Jadi bila ada agama A, agama B, agama C, yang tiap-tiap agama itu mengklaim punya Tuhan yang luar biasa, tetapi ada Tuhan yang menyuruh saudara melakukan hal-hal yang konyol, ya tinggalkan Tuhan macam itu. Ya, tinggalkan Tuhan macam itu dan tinggalkan ajaran serta agama macam itu. Carilah agama yang bisa membuat saudara damai, sukacita, tentram. Tidak mencari agama yang bisa membuat saudara terkotak-kotak, ya. Nah, apalagi dengan melakukan hal konyol itu saudara diiming-iming masuk surga atau diiming-iming dapat bidadari. Kalau memang itu benar, maka sudah jelas yang menyuruh saudara orang itu yang melakukan pertama. Dia tidak akan membiarkan orang lain melakukan hal sekeji itu. Pasti dia sendiri yang duluan mempraktekkan dan memberikan contoh serta teladan sehingga yang lain pun mengikuti. Ini menyuruh orang lain sementara dia ngumpet, saudara. Nah, ini patut dipertanyakan dan patut dipikir baik-baik. Pikir baik-baik, saudaraku. Ya, carilah agama yang bisa membuat saudara aman, damai, tentram. Tidak terkotak-kotak, saudara, ya. Karena tidak ada agama di dunia ini yang bisa menyelamatkan umat manusia. Tidak ada. Kecuali Adonai Yesus HaMashiach. Hanya dia satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga. Dia satu-satunya pribadi yang bisa memberikan kedamaian, sukacita, dan ketenangan kepada kita manusia. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, jatuhnya korban jiwa dalam serangan bom bunuh diri ini membuat masyarakat berduka, sebab serangan bom bunuh diri ini lebih fatal dari pembunuhan biasa dan bisa menimbulkan korban jiwa dalam jumlah massal. Sementara di sisi pelaku bom bunuh diri dalam banyak kasus menginginkan mati syahid dengan jalan jihad yang keliru. Mereka terbuai dengan iming-iming surga dan konon akan mendapatkan bidadari cantik, ya. Nah, ini iming-iming, saudara, ya. Iming-iming, belum sesuatu hal yang belum pasti. Nah, soal ini ada jawaban yang diberikan almarhum Gus Dur. Meski terkesan humor atau candaan, akan tetapi maknanya sangat mendalam untuk mendekonstruksi perspektif yang dipakai pelaku teror. Kisah ini tertulis dalam buku The Wisdom of Gus Dur, butir-butir kearifan sang waskita, Imania 2014. Gus Dur menanggapi fenomena bom bunuh diri yang dijanjikan bakal disandingkan dengan bidadari. Karena itu, beberapa tahun lalu istilah pengantin begitu populer. Sebutan pengantin salah satunya adalah merujuk bahwa mereka akan mendapatkan pendamping bidadari di surga. Berikut kisahnya. Alkisah, Gus Dur ditanya oleh seorang wartawan terkait maraknya pengantin bom bunuh diri ini. Sebab dalam pandangan masyarakat umum, bagaimana bisa dikatakan syahid dan mendapat bidadari surga jika manusia tak berdosa ikut menjadi korban? Gus, menurut Anda, betulkah para pengogoman itu mati syahid dan bertemu bidadari di surga? Tanya seorang wartawan. Memangnya sudah ada yang membuktikan? Tanya balik Gus Dur. Tentu saja belum, kan? Ulama maupun teroris itu kan belum pernah ke surga. Sergah Gus Dur lagi. Lalu apakah benar mereka tergolong mati syahid, Gus? Wartawan lain menimpali. Mereka itu yang jelas bukan mati syahid, tetapi mati sakit, Bapak Ibu. Jawaban Gus Dur itu sangat menggelitik, Bapak Ibu, ya. Kalaupun mereka masuk surga, mereka akan menyesal bertemu bidadari, jawabannya. Kenapa, Gus? Karena kepalanya masih tertinggal di dunia dan ditahan oleh polisi. Seluruh Gus Dur ger. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, mari kita jaga diri kita baik-baik, jaga keluarga, anak, cucu, menantu, ya. Pemuda-pemudi Kristen itu saudara harus benar-benar jaga. Bekali mereka dengan iman yang benar. Bekali mereka dengan firman Tuhan.
dan pastikan kita ini berada di atas fondasi iman yang benar. Ingat, di luar Yeshua HaMasyiah tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Jaminan kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Dia. Kalau kita mau masuk surga, ya satu-satunya jalan kita harus percaya, beriman, bertakwa kepadanya. Kita harus tinggal di dalamnya dan kita jangan pernah berpikir untuk menyangkal Dia. Ya, jangan pernah berpikir untuk menyangkal Dia. Ini khususnya kepada saudara-saudari yang sejak lahir beragama Kristen. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan, seringlah membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, intim, erat, akrab, melekat dengan Tuhan agar kita berbuah. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, ingat apa yang sering saya sampaikan. Di luar Adonai Yeshua HaMasyiah tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Mau agama manapun dia, boleh saja orang mengaku agamaku yang paling benar. Nanti orang lain juga mengaku agamaku paling benar. Ya terserah. Tetapi jaminan kepastian keselamatan menurut firman Tuhan itu hanya ada di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMasyiah. Tidak ada pada pribadi yang lain. Nah, saudaraku, kiranya video singkat ini bisa menguatkan kita dan bisa meneguhkan iman percaya kita. Ingat, di luar Yeshua HaMasyiah tidak ada. Yang pertama, tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita, tidak ada ketentraman, tidak ada kesejahteraan, apalagi keselamatan. Itu tidak ada. Yang ada adalah di dalam Dia. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim HaMasyiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMasyiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara untuk Habaget. Terus dukung dalam doa dan bawa penginjilan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Enak sekali nih kopi maknyus saudaraku.